Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri arba'il hijab musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihi al-mustaqbilina syarafa amma hadatil mukarram wal mukhtaram fa'alil ulama wal du'ama para hujat aparatur pemerintah asatidz wal asatidzah wabil khusus ketua DKM Masjid Al-Ikhwan yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, serta para pengurusnya dan juga para Ustaz Agus yang selalu menemani kita semua dalam jalan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua guna menjadi bekal hidup di dunia menuju kehidupan kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa
Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang insya Allah penuh rahmat dan maghfirah, tempat yang dimana berkumpul orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, guna dengan satu tujuan, menghadapkan ataupun mengharapkan ridha Allah dengan mengikuti kajian ataupun taklim mingguan di Masjid Al-Ikhwan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita semua, menjadi tawasul untuk kita semua, kita mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tujuan manusia diciptakan di alam dunia sesuai dengan Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah untuk beribadah. Kata Allah, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka berbicara tentang ibadah mana yang akan diterima oleh Allah, ibadah mana yang akan ditolak, maka kita akan sedikit membahas di waktu yang singkat ini dalam kitab Tarbiyul Ghafil, yaitu hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah. Alhamdulillah Pak Ustaz di Masjid Al-Ikhwan rajin-rajin sholat berjamaahnya rajin, pengajiannya rajin, silaturahminya rajin, sedekahnya rajin. Alhamdulillah. Timbul pertanyaan, apakah yakin sholat, yakin sedekah, yakin amal-amal soleh yang lainnya ini akan diterima ataupun akan mendapatkan pahala bagi kita? Nah, hadirin, sholat marajin, ngaji marajin, sedekah marajin, apakah ada pahalanya atau hanya sekedar sholat lima waktu, datang ke akhirat, ya Allah mana pahala saya? Enggak ada pahala. Mana pahala sedekah saya? Enggak ada. Saya rajin ya Allah, memang. Saya hebat ibadah ya Allah, memang. Tapi pahalanya kira-kira Pak, rugi enggak kita? Rugi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanbih ini, ulama merangkai hadis dengan sanad yang sahih, sanad yang jelas. Qala al-Faqih rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad bin Budul bin Ahnaf, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far al-Farsi, qala hadatsana Ibrahim ibnu Yusuf, qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Umar wa Maulal Muttalib an Hashim an Muhammad bin Labid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar, qala arya. Yang disebut sesuatu, kata Nabi, yang paling aku takuti di umat aku adalah asyirkul asghar, sirik kecil. Sirik artinya membuat serikat dengan Allah.
ada selain Allah di dalam hati kita. Tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah yang lainnya, hanya menyembah Allah. Tapi di dalam hati kita ada arah-arah. Ketika kita ibadah bukan hanya karena Allah, tapi karena orang lain. Itulah disebut dengan syirkul asghar, riya. Riya bahaya. Rajin sholatnya, alhamdulillah, tapi di dalam hatinya ingin ditilai oleh orang. Riya bukan? Riya bukan? Hilang gak pahalanya? Karena riya hilang gak pahalanya? Aku gak hilang di mana orang kata Allah ente masalah bukan karena saya. No, karena DKM masjid, malu aja sama DKM di masjid katanya. Malu aja sama Bapak RT kalau gak ada KTP di dalam sholat. Contoh, riya. Ya Allah ya Rabbi, sirkul asghar. Sholat sendiri mah cepat, sholat isya 4 rakaat ya Allah ya Rabbi, 2 menit beres. Waduh, bacaannya cakep. Allahu Akbar. Langsung gua sekali mesti pare. Sami Allahu Akbar. Ada mertuanya datang, samping di sholat, di samping mertua, ayat surah Al-Baqarah panjang, lama. Oh, mungkin orang itu sholat karena ingin tertilai oleh mertua. Itulah yang disebut dengan riya. Bahaya apa? Kalau nggak ada orang masyarakat 5.000, oh karena banyak orang. Aduh, malu ini saya nih. Masa saya masyarakat 5.000 kayak orang-orang lah, malu ini. Bos 100.000. Tapi di dalam hati bukan karena Allah, karena ingin terlihat sama orang lain. Riya. Jadi riya itu diambil dari kata ro'a. Kata Imam Al-Zawji, riya itu mustaqun ala ro'a. Diambil dari kata ro'a yang artinya pengen terlihat sama orang lain. Bisa kena sama siapa aja, semua orang. Enggak kiainya, enggak ustadznya, enggak jamaahnya, enggak warganya. Riya mah bisa menembus ke hati siapa? Ya Allah ya Rabbi. Jamaahnya sedikit itu ustadz, bacaannya kulhu sama kuliah. Giliran jamaahnya ada Pak Kades, ada Pak Camat, surahnya sabihis. Kata jamaah ini biasanya laku yang kulhu, ini sabihis. Panjang mantap. Aduh, bisa jadi dalam hati imam ada pengen penilaian dari makhluk selain penilaian dari Khalik, dari Allah Subhanahu. Riya bukan? Mau kiainya bisa, ustadznya bisa, apalagi yang awam. Makanya riya ini urusan hati, nggak ada yang tahu kecuali orang itu. Dan kita tidak bisa memvonis seseorang itu riya ataupun tidak. Jangan, suudzon namanya, karena tidak ada yang tahu tentang kualitas riya seorang manusia kecuali dia sendiri. Bisa
ada imam bacaannya bagus, enak itu bacaan. Kata kita, kata makmum, wah itu imam kayaknya iya. Nggak bisa ngomong begitu, nggak boleh. Itu namanya suudzon. Imam yang belum tentu lihat, yang ngomong lihat gitu, udah pasti dua dosa. Dosa apa? Suudzon. Tidak bisa memponis seseorang bahrian kamu, enggak bisa. Hanya diri sendiri. Tidak ada yang tahu. Nah, jadi kebeningan hati inilah bagi seorang manusia. Apa umur udah di bawah atau di atas 50 tahun, ayo tanamkan kebeningan hati, kesucian hati, ibadah itu mutlak karena Allah Subhanahu. Jangan hanya pengen terlihat oleh orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, yaqulu ta'ala lahum yawma yujazal ibad bi a'malihim idza dahu ila alladziina kuntum tarawna lahum fid dunya idhabu ila alladziina kuntum tarawna lahum fid dunya. Kata Allah di akhirat, wahai orang-orang yang dulu lihat, yang sholat ibadahnya karena TKM, sholat ibadahnya karena mertua, sedekahnya karena bapak RT, bukan karena Allah. Sini kamu karena Allah. Idhabu ilal ladzina kuntum tarawuna. Silakan kau pergi kepada orang yang dulu kau ibadah pengen terlihat sama dia. Fanduru hal tajiduna indahum khairan. Lihatlah oleh kalian apakah orang yang kau tuju dulu ibadah kau di dunia karena RT, karena DKM, karena tua, apakah mereka bisa memberikan pahala kepada engkau? Tidak bisa ya Allah, kata makhluk ketiga ayat. Ya itulah, makanya kau di dunia salah ibadah murniah bukan karena Allah, bukan karena aku. Masya Allah. Kira-kira Pak ini jujur-jujuran dalam hati kita masih ada sifat ria lah Pak? Jujur, aku kau ke bapak saya, kata orang Pak Ustaz. Datang subuh, Allahu Akbar, hadir musola, pantun nuril. Pikiran kita apa nih bagi kita yang suka di depan? Kata ke musola kita enak, kata orang tua saya, Ustaz, masa nggak musola di subuh? Loh, akhirnya berangkat. DKM mungkin, aduh, masjid mana ini kebutuhan yang kamu kongkot, kamu musola. Berangkat ke masjid. Nah, kira-kira itu ria bukan? Ria bukan Pak? Ria itu mah real. Makanya yang lebih aman Bapak jadi masyarakat. Jadi masyarakat, nggak jadi anggota, nggak jadi ustaz, lebih aman karena nggak merasa tertilai. Ibadahnya los, ikhlas, nggak butuh penilaian orang lain. Kata dia RT saya bukan, RW bukan, DKM bukan, ustaz bukan, lempeng sholat ibadahnya. Insya Allah itu lebih aman daripada dia. Tapi nih bagi kita nih yang hati-hati kita nih masih mungkin setan lewat dalam diri kita Pak ya. Jangan sedih, jangan takut. Terus istiqomah. Solusinya terus istiqomah ibadah. Terus berjamaah, terus sedekah. Lama-kelamaan riaknya akan hilang seiring bertambahnya istiqomah di dalam hati kita. Alhamdulillah. Kalau nunggu ikhlas untuk ke masjid, Pak, kapan ikhlasnya? Benar apa enggak? Ke masjid percuma, kata Ustaz, berjamaah juga nggak ada pahala kalau nggak ikhlas mah. Kapan lu ke masjid kalau nggak ikhlas? Kapan lu belajar ikhlasnya? Lebih baik di rumah daripada ke masjid nggak ikhlas. Itu bohong itu mah. Salah. Kapan ingin ngilangin rasa itunya?
istiqomah, merusak amal ya. Yang dirusak semuanya apa enggak? Pahala kita. Yang pahala kita dirusak oleh ria selama ria itu bergejolak di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Contoh, kita mau ke mushola, awalnya ya Allah saya ke mushola deh, ke mushola mah apa kata mamanya gak enak sama Pak RT. Awalnya gak enak sama Pak RT. Awalnya tuh berangkat ke masjid atau ke mushola berjamaah. Ketika berangkat, langkah pertama mah emang karena orang lain. Langkah kedua sudah hilang pengen dipilih orangnya, sudah enggak ingat karena siapa-siapa, ikhlas karena Allah aja. Nah itu dapat pahala gak? Dapat. Enggak 100% hilang. Kalau niatnya 70% atau 10%, berarti 90% yang insya Allah jadi pahala akan begitu. Gak usah takut. Kita pengen awalnya ke masjid itu gak enak sama PDKM, tapi setelah kita berangkat rasa gak enaknya hilang, maka insya Allah jadi pahala. Memang berkurang karena tercampur oleh sifat kita. Dua, itu ria. Yang kedua yang merusak amal diantaranya itu sum'ah. Sum'ah kata Imam Az-Zawji diambil dari kata sami'ah. Sami'ah itu mendengar. Kalau ria beramal ingin kelihatan sama orang lain, kalau sum'ah beramal ingin terdengar oleh orang lain sekaligus ingin dipuji oleh orang lain. Ibadah ingin dilihat orang lain ria. Ibadah ingin didengar orang lain, akhirnya orang lain memuji kepada kita. Sum'ah, ria dan sum'ah merusak ibadah. Waduh, ibadah itu pengen dipuji sama orang dia mah. Ya Allah ya Rabbi. Gak bisa. Gimana penampilan saya kemarin kata orang? Bagus. Iya sih, memang saya akan berusaha untuk tampil bagus. Gimana pengajian saya kemarin? Orang-orang pada sering bawa suara ini pengen dipuji begitu. Nah, itu yang salah. Sum'ah. Hati-hati. Rusak amal ibadahnya. Rusak gak? Rusak gak? Rusak. Berarti ibadah bukan pengen terdengar sama Allah, tapi pengen terdengar dan dipuji oleh manusia. Ibadah hanya dipuji sama manusia, bukan hanya dipuji oleh Allah Subhanahu. Waduh, berat lagi baik ibadah. Agak berat sebenarnya, karena kitanya terlalu hubung dunia, cinta pujian, cinta kehormatan, akhirnya begitu. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana Ustaz kalau kita dipuji sama orang? Maaf, ada orang soleh rajin ibadah, terus kita memujinya, dosa apa enggak? Enggak. Yang diharapkan oleh agama sum'ah namanya ingin dipuji oleh orang lain. Tapi kalau dipuji oleh orang lain tanpa meminta, itu silakan. Dalam hadisnya Nabi pernah bersabda, pujian dari orang-orang untuk orang-orang mukmin yang soleh itu adalah kebahagiaan yang Allah dahulukan. Oh, jadi kebahagiaan Allah berupa surga dan pahala di akhirat ada yang Allah dahulukan daripada dunia. Apa itu? Pujian dari orang lain. Tapi awas, jangan berharap ingin dipuji, berharap dan ingin dipuji oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang memuji, cukup mengatakan alhamdulillah. Kenapa yang dipuji ngomong alhamdulillah? Atau lihat mana alhamdulillah apa?
Alhamdulillah kurang mengaji malah ngomong seharusnya. Alhamdulillah utawi jenis puji kang papat ikulillahi kartu karone Allah gitu kan. Jadi ketika kita dipuji, alhamdulillah mereka bukan puji saya, tapi puji Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan selalu mengatakan alhamdulillah. Bapak rajin ibadahnya, alhamdulillah. Maknanya apa? Bukan karena kita yang hebat, tapi kita digerakkan oleh Allah yang hebat. Betul apa enggak? Itu makna alhamdulillah. Orang muji kita sebetulnya muji Allah, kita muji orang sebetulnya kita muji Allah. Jelas. Hadirin jamaah rahimakumullah, satu riya dua sunnah. Pengen terkenal sodakoh cepret di masjid. Berapa Pak? 50.000. Disebutin pada mereka contoh bulan 50, bulan 70, bulan 40, bulan 20, bulan 50 sebutin pada 10 orang. Padahal yang sedekah 11 orang. Yang satu kakak mencatat sama mereka lupa. Berarti kan udah disebutin sama mereka bener gak? Yang saudara tak, waduh siap mereka yang nyebutin sama gua. Kan sama gua juga saudara kata dia. Sumpah hilang kepala. Ya Allah. Oh, berarti teknik supaya kalian gak sumah dalam sedekah bagaimana hadirin? Anggaplah itu sedekah yang kita keluarkan itu adalah kotoran dalam diri kita. Seseorang yang membuang kotoran ke WC, sombong apa enggak Pak? Sombong apa enggak? Enggak. Walaupun dia habis makan durian potong yang harganya 1 juta, ketika dibuang ke WC dia sombong apa enggak? Enggak. Dia ceritain waktu di WC saya indah, tapi mohon maaf ini buang kotorannya, malunya kali makannya durian potong yang 1 juta. Enggak begitu. Los tidak diceritakan ke orang lain ketika seseorang buang kotoran. Sama dengan sedekah. Anggaplah itu kotoran dalam harta kita, kita keluarkan. Tidak usah disebut-sebut kepada orang lain. Kalau orang-orang lain menyebut tentang sedekah kita, silakan. Itu pujian orang kepada kita. Asal jangan berharap kita dipuji oleh orang lain. Paham gak Pak? Jadi kepentingan hati. Makanya orang-orang tasawuf, orang-orang thariqat, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah dan lain sebagainya, Tijaniyah mentorekati mereka dengan ajaran mereka pikir terus mereka. Tujuannya apa? Supaya hatinya bening. Yang mereka ucapkan rata-rata la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Gerakan saya, perjalanan saya, tidak Tuhan selain Allah. Segala gerakan saya, sholat saya, haji saya, zakat saya, kebaikan saya, itu bukan saya yang menjalankan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Apa yang saya sombongkan? Saya sedekah karena gerakan Allah. Saya melaksanakan sholat karena gerakan Allah. La ilaha illallah. Apa yang saya sombongkan? Karena ada orang sehat, uangnya banyak, seger, ketika Allah tidak digerakkan, tidak sanggup sholat, tidak sanggup zakat. Benar apa?
sebutin namanya. Kata Allah, emang yang sedekah lu? Kan saya kata Allah yang menggerakkan. Ada orang ngebangun masjid 3 orang, kebetulan namanya Ibrahim, 2 si Musa, 3 si Ucup. Dongeng. Ngebangun masjid 3 orang Pak bos nih, 1 bos Musa, 2 bos Ibrahim, 3 bos Ucup. Itu 3-3-nya adalah orang awam, preman, saudara. Beres bangun masjid, bahagia semua. Imam sholat berjamaah dengan orang itu, kebetulan sholat subuh bacanya sholat habis. Waduh, pada ada nama Ibrahim yang diuntungkan. Baltusirul hayatad dunya, kata si imam, wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza fi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Atau si Ucup mau, ini imam gimana sih? Hati si Ucup. Ini kan yang sholat masjid dibangun 3 orang, Ibrahim, Musa, sama saya Ucup. Kok Ibrahim 2 sama Ucup yang disebut? Ibrahim sama Musa itu yang disebutin katanya. Imam gak adil ini. Nah saya protes imam. Beres sholat imam. Ustaz, ya apa kan? Imam yang adil dong. Emang kenapa? Ini masjid yang bangun 3 orang. Udin, Ucup, Ibrahim, Musa. Iya betul. Tapi imam jangan delegasi. Maksudnya tadi pas sholat subuh imam yang nyebutin ini Ibrahim sama Musa doang, saya nggak sebutin. Kata si imam, lah itu bukan emang sholatnya begitu, nggak ada nama Ucup. Kan kamu tahu saya mau sebutin semua, enggak semua katanya. Ampun, orang taruh ya sama semua begitu. Ya mohon maaf dah kata si imam Pak Ucup, saya lupa. Awas jangan sekali lagi katanya si Ucup mau sebutin enggak. Beres sholat subuh lagi besoknya, si imam kan udah kebiasaan sholat bacanya sampai lagi. Waduh, Allah pada Fatihah sampai ismaubikal a'ladzi khalaqa fasawwa. Waduh, si imam udah mati. Astagfirullah, saya kelepasan baca sampai mau diulang masa iya diulang katanya ganti. Waduh, si Ucup ada lagi di belakang. Si Ucup di belakang bingung imamnya. Ya Allah, ini darurat katanya. Ya Allah, demi tidak terjadi peperangan, tidak terjadi pertengkaran, ayatnya dibaca si imam terus. Sampai sholat bila masawal Quran faratu. Inna ya'lamu ma yaf'alu sirran yusra kira fatil dzikra. Ayat kata mayyashir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ya ya akhlaq mengkasatkan rasulullah fasalla. Muslimah bingung ini gimana lah darurat ya Allah. Wa tuqiluna hayat dunya wal akhiru wa taqwa. Situ baru ada di belakang. Ini imam sebutin enggak sebutin awas sih. Inna hadza fi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa wa Ucup. Ya Allah, ampun ini awal daripada perkara terjadi. Beres sholat imam, nah ini baru imam adil. Seperti semua mengulangi semua. Repot kalau preman sudah mau itu Pak, udah kepada Allah menerima. Dongeng gitu malah. Nah hadirin jamaah memang pemulung, jadi orang ria itu ngeribetin. Kalau nggak disebutin marah, disebutin kadang-kadang nggak baik. Ya Allah ya Rabbi, sum'ah. Nah tadi kedua sum'ah itu suka pengen terdengar oleh orang lain. Sama.
Sum'ah juga kita tidak menilai orang pada nggak bisa. Oh si anu sum'ah, pengen terdengar, pengen dipuji, nggak boleh ngomong begitu. Suaranya dibagus-bagusin. Kata siapa? Emang suaranya bagus kok. Udah semudah itu orang. Hanya orang itu yang mampu mengendalikan hatinya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang punya kelebihan, lebih kemungkinan dia lihat dan sum'ah, lebih kemungkinan gitu ya. Hati-hati, hanya kita yang tahu, tidak bisa menebak orang. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala langkah kita kholisun mukhlisun lillahi ta'ala wa'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah, ibadahlah dengan seikhlas-ikhlasnya, karena itulah amal ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu. Dua, riya sama sum'ah. Tiga, ujub. Apa Pak? Ujub, anjing Pak. Ujub. Tadi sum'ah pengen terdengar baik oleh orang, riya pengen terlihat baik sama. Sekarang ujub itu bangga terhadap diri sendiri. Malam-malam bangun sholat tahajud itu, lamparkan sajadah tasbih di tangan, sorban melingkar, bahkan itu imamah di kepala juga sudah mempelik sholat tahajud. Allahu Akbar, malam-malam jam 2 beres sholat tahajud. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu orang berdoa berwirid terus beres sholat, di dalam hatinya timbul ujub. Bagaimana dalam hatinya? Kayaknya di malam hari ini cuma saya mau bangun tahajud, orang lain pada tidur, pada malas. Mau bagaimana hidupnya berkah, mau bagaimana hidupnya enak, malam-malam ini kok tidur. Kayak saya dong tahajud. Dia ngomongnya sendiri, di dalam hati dia membanggakan dirinya. Ujub namanya. Rusak pahalanya, rusak. Karena kata Allah, manusia, pulang. Ente sholat tahajud malam-malam, ente bangun bukan ente yang membangunkan, ente wudu bukan ente yang wudu, ente sholat bukan ente yang mengerahkan, tapi saya. Kenapa kau bangga dengan diri kamu sendiri? Orang itu mah saya yang mengerahkan. Oh ya Allah, ya Rabbi, ujub menduakan Allah, itu kan jasa saya. Kata Allah, kenapa kau bangga? Ujub namanya, rusak. Dulu ada ulama Barsiso, mungkin hadirin pernah dengar ceritanya. Ya Pak ya, Barsiso ahli ibadah, ulama besar, ceritakan dalam kitab. Banyak ulama yang ceritakan itu. Jangan dia santrinya aja Pak, santrinya bisa terbang sholatnya atas air Pak, pakai hebat. Ahli ibadah itu Barsiso, pas suatu ketika malaikat kagum sama Allah. Ya Allah, itu saya kagum terhadap satu ulama namanya Barsiso, siang malam ibadah, puasa, nahan lapar, nahan haus, cinta kepada Engkau. Kata malaikat, hai malaikat, kata Allah, tunggu dulu, belum tentu dia husnul khotimah. Kalau hatinya ada bahasa ujub, rusak. Kita coba, kata Allah, dicoba oleh Allah, kirimkan setan ke dalam rumahnya. Setan menyerupai manusia, silaturahmi ke Barsiso. Barsiso sholat, puasa, ibadah, itu setan juga sama begitu Pak. Pengen nyoba itu
setan juga makan juga minum. Basiso mepat manusia, ada kentutnya ke air, ada laparnya, hausnya dia minum. Itu setan yang menyerupi manusia. Ibadah samping basiso, enggak makan, enggak minum. Heran itu basiso. Wahai fulan, kau begitu hebat ibadah. Tidak makan, tidak minum sampai Tuhan. Apa sebabnya? Maksud basiso begitu, basiso merasa tersaingi. Oh, ibadah saya ternyata masih ada yang mengalahkan. Kan dia bilang, ibadah saya mah ibadah yang paling hebat. Ibadah saya mah ibadah yang paling mantap. Hati dia dicoba oleh setan. Kata setan ini bagaimana? Wahai basiso, kenapa saya begini? Karena saya dulu pernah maksiat berat, makanya saya tobat kepada Allah. Akhirnya ibadah seperti ini. Oh, kata basiso, berarti kalau ibadah pengen hebat harus didahului oleh maksiat. Singkat cerita, maksiat apa wahai fulan? Silakan kau bunuh manusia, tidak berani. Kau perkosa seorang perempuan, tidak berani. Kau mabok di kamar kamu saja, nah ini baru berani. Singkat cerita, mabok itu basiso, akhirnya celaka basiso. Perempuan yang suruh dibunuh tadi oleh setan tidak dibunuh, cuma diperkosa gara-gara mabok. Habis diperkosa perempuannya itu teriak-teriak, akhirnya dibunuh oleh itu basiso gara-gara mabok. Semua dosa dilakukan, maboknya iya, memperkosa iya, membunuh iya, gara-gara mabok. Tetapi kuncinya gara-gara ujub, merasa bangga dengan ibadah sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, akhirnya dari perjalanan tasawuf ini kajian tasawuf, yaitu tentang masalah hati. Jadi yuk kita sama-sama terapkan di dalam hati la ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Segala gerakan kita semuanya atas izin Allah Subhanahu. Ke masjid kita ngaji dan sebagainya karena gerakan Allah Subhanahu. Apa yang kita banggakan? Kita sedekah, Allah yang menggerakkan. Kita zakat, Allah yang menggerakkan. Tidak ada kesombongan di dalam diri kita. Karena banyak orang yang kaya tidak sanggup sedekah dan tidak zakat karena tidak menggerakkan itu badannya. Alhamdulillah kita cukup bersyukur kepada Allah. Kita ciptakan malam hari ini menjadi insya Allah orang-orang yang soleh. Setiap malam minggu bisa hadir di majelis taklim. Alhamdulillah. Gerakan Allah bukan ya Pak? Gerakan Allah bukan? Bukan karena kita Pak, karena Allah Subhanahu. Karena Allah cukup. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, teruslah beramal, teruslah beramal soleh. Insya Allah dengan keistiqomahan, lambat laun niat sunnah wujud akan hilang dengan sendirinya. Kalau ada setan lewat dalam hati kita, cepat-cepat astagfirullahaladzim, pergi setan. Itulah yang disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, sebelum ditutup oleh berkata di persidangan. Baik, Bapak-bapak dan sekalian, demikian tadi materi yang disampaikan oleh guru kita malam ini. Di antaranya ada 3 sifat yang patut kita hindari, karena 3 sifat ini bisa membuat amal kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada maksud, ada niat, dan ada wujud. Ya, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Baik, ada waktu kurang lebih 2 menit atau 3 menit. Mungkin ada bapak-bapak, ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini kita mempertanyakan kepada saya. Ya. Ada 3 materi. Tapi yang saya tanyakan ini yang materi yang pertama, yaitu mengenai ria ya. Saya tanyakan ini seperti saja. Ria, supaya sembuh dari ria itu obatnya apa ya Pak Ustaz?
Dan juga ini sebagai saya ini ini hakikat saya ini kan masih belum lulus itu ya sebenarnya. Mohon dikasih pencerahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghindari dia cukup satu istiqomah dalam ibadah kita, terus ada terus lihat lihat. Yang kedua, setan akan terus menggoda kita, tak bakal berhenti. Kata setan kan nomor satu adalah setan Pak, untuk kita kufur, untuk kita murtad. Kufur tidak mempan, mengganggu. Dengan yang kedua, kita disuruh dosa yang besar, mabuk, judi, selok, yang sekarang. Tiga, tidak sanggup dengan dosa kecil, tidak mempan. Nah, kata saya masih ada ini ria, colek. Makanya dengan ria orang tidak ada yang tahu, tapi nggak yang tahu kan. Maka obatnya untuk menghindari itu satu, cepat-cepatlah ada pikiran dengan cara astagfirullahaladzim. Itu yang paling dasar. Itu yang paling dasar. Astagfirullahaladzim. Biar setan, biar nggak ada hati itu. Astagfirullahaladzim. Karena tidak ada larangan sedekah terang-terangan. Sedekah terang-terangan ada nggak? Ada. Sedekah sir ada. Nabi menyuruh sirru alaniah, sedekah dengan sir. Gak ada orang sedekah cepret. Ada orang di lelang masjid, ada lelang masjid nih. Itu kan alaniah itu, dohir. Oh berarti itu bisa menghimpun riya dong. Semuanya bisa menghimpun riya. Walaupun sedekahnya di lelang masjid, di lelang ini ada daftarnya. Sedekah titik cukup, alhamdulillah. Pengen tidak pengen untuk dipuji oleh orang lain. Udah gitu ya. Setan datang cukup astagfirullahaladzim. Ya cukup Pak. Ya